Bab 161. Melepaskan Xiao Rou. Sebuah Rolls-Royce hitam melaju kencang di sepanjang jalan kota provinsi. Duduk di kursi belakang mobil mewah, Xiao Mengyi menatap Qin Chuan di sampingnya, matanya dipenuhi kelembutan. Ye Qingwan, yang duduk di kursi penumpang, tiba-tiba bertanya, "Tuan Qin, kemana Anda berencana pergi sekarang?" Qin Chuan menoleh untuk melihat Xiao Mengyi dan bertanya, "Apakah ada sesuatu yang perlu kamu ambil dari keluarga Xiao?" Xiao Mengyi menggelengkan kepalanya dengan emosi yang agak sedih, "Keluarga Xiao. Tidak ada lagi yang layak kubawa." Baru kemudian Qin Chuan berkata kepada Ye Qingwan, "Kalau begitu tolong, Ketua Ye, bawa kami kembali ke kota Jiangcheng." Perjalanan ke kota provinsi ini hanya untuk membawa pergi Xiao Mengyi, dan sekarang semuanya sudah beres, tibalah waktunya untuk kembali ke kota Jiangcheng. "Tuan Qin." Ye Qingwan tiba-tiba tampak ragu untuk berbicara. Qin Chuan berkata, "Mulai sekarang, panggil saja aku dengan namaku. Saudari Qingwan, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja." Interaksi beberapa hari terakhir telah memberi Qin Chuan sedikit pemahaman tentang Ye Qingwan. Dengan berdiri teguh di sisinya hari ini, Ye Qingwan telah mendapatkan persahabatannya. Lagi pula, ia telah membesarkan Qin Rou seperti putrinya sendiri selama 5 tahun penuh. Meskipun bukan ibu kandung Qin Rou, ia tidak pernah membiarkan Qin Rou merasa kekurangan kasih sayang seorang ibu. Qin Rou adalah putri Zhao Hongling, dan Zhao Hongling jatuh cinta padanya selama mereka di penjara ilahi Kunlun. Karena hidup atau mati Zhao Hongling saat ini belum diketahui, tentu saja ia akan menjaga Qin Rou. Mendengar dirinya dipanggil Suster Qingwan oleh Qin Chuan, Ye Qingwan langsung gembira. Mengenal Qin Chuan saja sudah merupakan keberuntungan besar baginya. Ia selalu salah mengira bahwa Qin Rou adalah putri kandung Qin Chuan. Meski begitu, ia tak pernah berpikir untuk memanfaatkan hubungan ini demi mendapatkan keuntungan apapun darinya. Bahkan ketika Nenek Wu menyarankan agar dia menggunakan hubungan ini untuk keuntungannya sendiri, dia menolak dan juga mengatakan kepada Nenek Wu untuk tidak memberitahu ayahnya sendiri tentang masalah Qin Chuan. Sekarang, Qin Chuan telah mengambil inisiatif untuk memanggilnya Suster Qingwan. "Tuan Qin." Dia hendak memanggilnya Tuan Qin, tetapi dengan cepat mengubah ucapannya, "Qin Chuan, Xiao Rou terus menyebutmu. Bisakah kau menghabiskan waktu bersamanya sebelum pergi?" Baru saat itulah Qin Chuan teringat janjinya sebelumnya kepada Ye Qingwan bahwa dia akan menjadi ayah Qin Rou mulai sekarang. Begitu Qin Rou disebut, raut wajahnya kembali muram. Ia tidak tahu apakah Zhao Hongling masih hidup atau sudah mati, dan jika ia masih hidup, apakah ia aman. Melihat Qin Chuan tidak bereaksi, Ye Qingwan tiba-tiba merasa menyesal. Mungkinkah Qin Chuan mengira dia mencoba memanfaatkan Xiao Rou? Dengan pikiran itu, ia segera menambahkan, "Qin Chuan, kalau kamu tidak punya waktu, tidak apa-apa. Aku akan memberitahu Xiao Rou bahwa ayah sedang sibuk, dan ketika kamu senggang, aku akan membawanya ke kota Jiangcheng untuk mencarimu." Qin Chuan tiba-tiba tersadar, mengingat pertemuan pertamanya dengan Xiao Rou, senyum lembut muncul di wajahnya, "Ayo kita lakukan hari ini." Ye Qingwan langsung kegirangan dan buru-buru memberi instruksi pada sopir, "Kembali ke Rose Garden." "Ayah." Xiao Mengyi merenung dalam hati dengan curiga. Dari apa yang Ye Qingwan maksud, apakah Qin Chuan sudah punya anak? Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun penasaran, dia tidak bertanya. 20 menit kemudian, mobil perlahan memasuki area villa yang dikelilingi pepohonan rindang dan akhirnya berhenti di depan sebuah villa terpisah. Di pintu masuk villa, ada sebuah jeep hijau militer terparkir dengan plat nomor domain pertempuran Laut Timur. Melihat mobil ini, Ye Qingwan tiba-tiba teringat sesuatu, dan kulitnya langsung pucat. Ye Qingwan berkata dengan wajah cemas, "Qin Chuan, bagaimana kalau aku membawa Xiao Rou ke kota Jiangcheng untuk menemuimu di lain hari?" Qin Chuan melihat ke arah villa dan kemudian bertanya, "Apakah kamu butuh bantuanku?" Ye Qingwan menggelengkan kepalanya cepat-cepat, "Aku benar-benar minta maaf, Qin Chuan, aku akan membawa Xiao Rou kepadamu lain kali." Qin Chuan mengangguk, "Jika Suster Qingwan memiliki masalah yang tidak dapat diselesaikan, hubungi saya kapan saja." Ye Qingwan mengangguk penuh terima kasih, tampak sangat takut ada orang dari villa yang melihat sesuatu, dan dengan cepat berkata kepada sopir, "Antar Tuan Qin ke kota Jiangcheng." "Ya, Presiden." Pengemudi itu buru-buru menanggapi, menyalakan mobil, dan bersiap berangkat. Namun saat itu, seorang wanita dengan rambut pendek sebahu keluar dari villa, menuntun seorang gadis kecil, yang tak lain adalah Qin Rou. Wanita berambut pendek itu baru berusia pertengahan 20-an, berpakaian sangat modis, wajahnya yang halus dipenuhi dengan ketidakpedulian yang tampaknya membuat orang menjauh. Namun saat dia melihat Ye Qingwan, rasa dingin di wajahnya langsung lenyap, dan dia berkata dengan gembira, "Saudari Qingwan, kau kembali." Ye Qingwan menjadi semakin cemas dan dengan cepat berkata kepada pengemudi, "Cepat jalan." Saat mobil baru saja mulai bergerak, sebuah suara yang dipenuhi kejutan terdengar, dan wajah Xiao Rou dipenuhi kegembiraan saat ia melambaikan tangan kecilnya ke arah jendela belakang mobil. "Ayah. Ini ayah."
Ye Qingwan langsung tercengang. Bagaimana gadis kecil ini bisa melihatnya? Qin Chuan menatap Ye Qingwan tanpa daya. Sekarang Xiao Rou telah melihat mereka. Jika dia pergi sekarang, gadis kecil itu pasti akan sedih. Qin Chuan berkata, hentikan mobilnya. Begitu keluar dari mobil, Xiao Rou berlari menghampiri dengan gembira sambil merentangkan tangannya. Ayah, peluk. Xiao Rou sangat merindukanmu. Melihat anak kecil nan menggemaskan di hadapannya, sorot mata Qin Chuan dipenuhi kelembutan, lalu ia cepat-cepat menggendong gadis kecil itu. Ayah juga merindukanmu. Xiao Mengyi tercengang. Ia tidak mengerti mengapa Xiao Rou memanggil Qin Chuan ayah, tetapi sepertinya mereka berdua memang sangat akrab. Namun, di hadapan Qin Chuan, Ye Qingwan menunjukkan sedikit rasa hormat, yang membuatnya semakin bingung. Saudari Qingwan, siapa dia? Melihat interaksi intim antara Xiao Rou dan Qin Chuan, tatapan wanita berambut pendek itu langsung berubah dingin. Dia adalah Qin Chuan, dia adalah. Ye Qingwan ragu sejenak sebelum berkata, dia temanku. Tatapan wanita berambut pendek itu berubah lebih gelap. Dia mengamati Qin Chuan dari ujung kepala sampai ujung kaki, pakaian kasualnya dengan jelas mengidentifikasinya sebagai orang biasa dengan status rendah. Dia langsung menghampiri Qin Chuan dan berkata dengan wajah dingin, Nak, aku tidak peduli apa niatmu, tapi lebih baik kau menjauh. Kakak Qingwan bukan seseorang yang pantas kau pikirkan. Setelah selesai, dia mengulurkan tangannya kepada Xiao Rou dan berkata, Xiao Rou, sudah berapa kali Bibi Yanwu bilang padamu untuk tidak bicara dengan orang asing, terutama laki-laki. Kemarilah dan temui Bibi Yanwu. Tanpa diduga, Xiao Rou menjawab dengan tidak senang, Bibi Yanwu, dia ayahku, bukan orang asing. Ekspresi Lu Yanwu langsung membeku. Ia tak pernah menyangka bahwa gadis kecil kesayangannya akan menentangnya demi pria asing. Dia tiba-tiba merasa dirugikan, dan amarahnya terhadap Qin Chuan memuncak. Tepat saat dia hendak meledak, Ye Qingwan dengan cepat menangkapnya dan berkata, Yanwu, jangan ribut, dia benar-benar ayah Xiao Rou. Mata Lu Yanwu membelalak kaget. Pria ini adalah ayah kandung Xiao Rou. Pada saat itu, suara lain muncul, Qingwan, lama tidak bertemu. Saat suara itu jatuh, seorang pemuda berseragam tempur berjalan keluar dari villa. Tatapannya penuh kasih sayang saat menatap Ye Qingwan. Akan tetapi, saat dia melihat Qin Chuan, tatapannya langsung berubah dingin, dan dia menatap Qin Chuan dengan wajah dingin, menuntut, Nak, turunkan Xiao Rou. Bab 162. Saudara yang sombong. Lu Yanfei, apa yang sedang kamu lakukan? Melihat pemuda itu menyerbu ke arah Qin Chuan dengan marah, Ye Qingwan panik dan segera berdiri di depan Qin Chuan, berteriak dengan marah padanya. Dia tahu betul temperamen Qin Chuan, jika Lu Yanfei benar-benar memprovokasinya, Qin Chuan pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jika Qin Chuan mengambil tindakan, Lu Yanfei akan mati atau terluka parah. Dia khawatir pada Lu Yanfei, tetapi dia mengira Ye Qingwan sedang melindungi Qin Chuan, yang mana hal itu malah membuatnya semakin marah. Lu Yanfei melotot marah dan berteriak, apa kau tuli? Sudah kubilang, turunkan Xiao Rou. Dia tahu Xiao Rou bukanlah putri kandung Ye Qingwan tetapi dia juga sadar bahwa Ye Qingwan selalu memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Terlebih lagi, Ye Qingwan telah melindungi Xiao Rou dengan sangat baik sehingga bahkan dia tidak diizinkan untuk memeluknya, namun sekarang, Xiao Rou ada dalam pelukan Qin Chuan. Melihat betapa bahagianya Xiao Rou juga menunjukkan bahwa hubungan antara Qin Chuan dan Ye Qingwan tidak sederhana. Sambil mencibir, Lu Yanwu berkata, Nak, aku sarankan kau segera bunuh Xiao Rou. Kalau tidak, kalau kau memprovokasi adikku, konsekuensinya akan sangat serius. Bahkan Buddha Tanah Liat memiliki 3 titik kemarahan, apalagi Qin Chuan. Dia menahan diri untuk tidak berdebat dengan Lu Yanwu demi menghormati Ye Qingwan, tetapi dia tidak menyangka wanita ini akan bersikap tidak tahu berterima kasih. Merasakan hawa dingin yang terpancar dari Qin Chuan, Ye Qingwan segera menjadi cemas dan dengan tegas menegur, Yanwu, diam. Saudari Qingwan, kau ingin aku diam saja di depan pria ini? Lu Yanwu berkata tak percaya, ramuan bodoh macam apa yang diberikan orang ini padamu. Kau tidak hanya membiarkannya dekat dengan Xiao Rou, tapi sekarang kau bahkan membelanya. Tahukah kau betapa hancurnya hati kakakku ketika mengetahui pernikahanmu? Seandainya dia tidak ikut serta dalam penilaian tim tempur naga Azure, dia pasti sudah menghentikannya. Setelah selesai, dia menatap Qin Chuan dengan angkuh dan berkata, Nak, tahukah kau apa arti tim tempur naga Azure di Shenzhou? Itu berarti puncak kekuatan tempur di wilayah pertempuran Shenzhou. Tim tempur naga Azure hanya beranggotakan 100 orang, tanpa terkecuali. Masing-masing dari mereka adalah raja perang terkuat dari domain pertempuran utama, dan mereka semua harus berusia di bawah 30 tahun. Ahli nomor 1 Shenzhou, Master Berdaulat, dulunya berasal dari tim tempur naga Azure. Dan saudaraku, Lu Yanfei, telah lulus penilaian tim tempur naga Azure dan bahkan meraih juara ketiga. Potensi masa depannya tak terbatas. Bagaimana denganmu? Apakah kau penguasa muda dari suatu kekuatan besar di Yandu?
Atau anak orang kaya generasi kedua dari konglomerat keuangan papan atas. Atau mungkin seorang jenius jalur bela diri dari keluarga jalur bela diri. Kalau bukan, apa hakmu bersaing dengan saudaraku untuk mendapatkan seorang wanita? Lu Yanwu tidak memberi kesempatan kepada Qin Chuan untuk berbicara, terus-menerus melafalkan perbuatan mulia Lu Yanfei dan tidak melewatkan kesempatan untuk mengejek Qin Chuan. Lu Yanfei juga tampak sangat bangga, menahan keinginan untuk menyerang Qin Chuan. Dia menoleh ke Ye Qingwan dan berkata, "Qingwan, aku sudah mengetahuinya, pernikahanmu dengan Meng Huaseng adalah sebuah kepalsuan." "Kamu, bagaimana kamu tahu?" Setelah mendengar kata-kata Lu Yanfei, wajah Ye Qingwan menunjukkan keterkejutan. Lu Yanfei berkata sambil tersenyum, "Aku juga tahu bahwa Paman Ye dan paman keduamu sedang memperebutkan hak suksesi. Meng Huaseng menderita penyakit yang tak tersembuhkan, dan setelah dia meninggal, jenderalnya, Chang Long, akan mengambil alih asosiasi bisnis naga hitam Laut Timur, dan Chang Long adalah orang kepercayaan paman keduamu. Untuk mencegah asosiasi bisnis naga hitam Laut Timur jatuh ke tangan paman keduamu, itulah sebabnya kau melakukan pernikahan palsu dengan Meng Huaseng." Wajah Ye Qingwan menjadi sangat muram, dan dia menatap Lu Yanfei dan bertanya dengan dingin, "Apakah kamu mengancamku?" Lu Yanfei buru-buru berkata, "Qingwan, kau salah paham, bagaimana mungkin aku mengancammu? Paman Ye sudah menceritakan semua ini padaku." Ye Qingwan tertegun sejenak, "Ayahku memberitahumu." "Qingwan, apakah kamu tidak mengerti maksud Paman Ye?" Lu Yanfei berkata, "Dia menceritakan semua ini kepadaku karena dia menerimaku sebagai calon menantunya." Ye Qingwan tertegun beberapa detik, lalu berkata dengan serius, "Lu Yanfei, kau tak perlu lagi membuang waktumu untukku. Aku selalu menganggapmu hanya sebagai teman, tidak lebih." Lu Yanfei, yang marah dan malu, menunjuk ke arah Qin Chuan dan berteriak, "Apakah karena pemuda cantik ini kamu menolak menerimaku?" Ye Qingwan membentak, "Tutup mulutmu. Kalau berani menghina temanku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Setelah itu, dia segera menoleh ke Qin Chuan dan berkata, "Qin Chuan, kau murah hati. Jangan merendahkan diri seperti dia. Dia memang seperti itu, tapi dia tidak punya niat buruk. Keluarga Ye dan keluarga Lu adalah sahabat lama keluarga, dan dia tumbuh bersama Lu Yanfei dan Lu Yanwu, saudara kandung, yang membuat hubungan mereka sangat dekat sejak kecil. Dia benar-benar takut kalau Qin Chuan akan menyerang Lu Yanfei. Yang tidak disadarinya adalah bahwa tindakannya hanya membuat Lu Yanfei semakin marah." Lu Yanfei memelototi Qin Chuan, menggertakkan giginya dan berkata, "Bocah, kau mau nyala sendiri, atau kau mau aku yang menyuruhmu-nya?" Lu Yanwu melipat tangannya di dada, menatap Qin Chuan dengan wajah acuh tak acuh. Tatapan Qin Chuan berubah dingin, "Siapa kau berani bicara seperti itu padaku? Apa yang membuatmu berpikir kau berhak menyuruhku pergi? Kamu yang minta." Lu Yanfei yang geram, mengayunkan tinjunya dan melemparkannya ke arah Qin Chuan. Lu Yanwu berkata dengan nada sarkastis, "Dia benar-benar orang desa yang tidak tahu apa-apa, berani menyinggung bahkan saudaraku. Sepertinya dia tidak tahu apa artinya menjadi bagian dari tim tempur naga Azure." Saat Lu Yanfei hendak mencapai Qin Chuan, Ye Qingwan tidak ragu-ragu untuk berdiri di depan Qin Chuan dan berteriak, "Lu Yanfei." Lu Yanfei segera menarik kembali pukulannya dan berteriak dengan marah, "Qingwan, minggir." Melihat Ye Qingwan dengan gigih melindungi Qin Chuan, Lu Yanfei mengepalkan tinjunya erat-erat, menimbulkan serangkaian suara retakan tulang. Ye Qingwan berkata, "Lu Yanfei, ini rumahku, dan orang yang harus pergi adalah kau. Jika kau tidak pergi sekarang, aku akan memutuskan hubungan denganmu." Lu Yanfei gemetar karena marah dan menatap Ye Qingwan yang berwajah dingin, tahu dia serius. Dia memelototi Qin Chuan dan berkata sambil menggertakkan gigi, "Baiklah, beraninya kau bersaing memperebutkan seorang wanita denganku, Lu Yanfei. Kau yang pertama. Bocah, aku akan mengingatmu." Setelah itu, dia pergi dengan marah. Lu Yanwu menghela napas, menatap Ye Qingwan dengan wajah kecewa, lalu berkata, "Kak Qingwan, aku tak pernah menyangka kau akan memilih melindungi orang asing seperti itu daripada memutuskan hubungan dengan kakakku, persahabatan kita yang telah terjalin lebih dari 20 tahun. Apa kau benar-benar lebih rendah nilainya darinya?" Setelah berkata demikian, dia pun berbalik dan pergi. Sebelum pergi, Lu Yanwu memelototi Qin Chuan dengan dingin dan berkata, "Nak, jangan berpikir bahwa hanya karena Suster Qingwan melindungimu, kami tidak bisa menyentuhmu." Setelah kedua saudara kandung itu pergi, Ye Qingwan akhirnya menghela napas lega dan berkata kepada Qin Chuan, "Terima kasih, Qin Chuan." Dia bersyukur bahwa Qin Chuan tidak menyentuh Lu Yanfei, jika tidak, dia benar-benar tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya kepada ayahnya. "Tidak masalah. Lagi pula, tidak akan ada kemungkinan untuk menghubungimu lagi di masa depan," kata Qin Chuan acuh tak acuh. Namun, saat itu ia sama sekali tidak menyangka bahwa sebentar lagi ia akan bertemu dengan saudara-saudaranya yang dikiranya tidak akan pernah bisa ia temui lagi. Bab 163 melambung ke langit. Di dalam villa, Qin Chuan bermain dengan Xiao Rou sepanjang sore.
Melihat sudah waktunya, ia bersiap untuk pergi. Ayah, bisakah ayah menginap di sini malam ini? Xiao Rou ingin ayah menggendongnya saat dia tidur dan ingin mendengarkan ayah bercerita. Begitu Qin Chuan bersiap pergi, tangan kecil Xiao Rou menggenggam erat tangannya, wajahnya penuh keengganan. Melihat antisipasi di mata Xiao Rou, Qin Chuan tiba-tiba merasa ada yang mengganjal di tenggorokannya, dan air matanya hampir mengalir keluar. Mungkin karena dia memiliki latar belakang yang sama dengannya, atau mungkin karena Xiao Rou adalah putri Zhao Hongling, Qin Chuan sangat menyukai anak kecil ini. Ye Qingwan buru-buru berkata, Xiao Rou, ayah sedang sibuk bekerja. Kalau ada waktu, ayah akan datang untuk tinggal bersamamu. Apa tidak apa-apa? Sebelumnya dia mengira Qin Chuan adalah ayah kandung Xiao Rou, hingga Qin Chuan menjelaskan beberapa saat yang lalu, yang mengklarifikasi kesalahpahamannya. Xiao Rou cemberut, wajahnya penuh kekecewaan, tetapi dia tetap menganggukkan kepala kecilnya, baiklah kalau begitu. Melihat gadis kecil yang bijaksana itu, Qin Chuan sungguh tidak tega menolaknya, tetapi jika dia tidak segera pergi, hari akan menjadi gelap. Dia menggendong Xiao Rou, wajahnya melembut saat berkata, Xiao Rou, ayah janji begitu ada waktu, ayah akan datang menemuimu. Lalu, ayah akan mengajakmu ke kebun binatang dan taman hiburan. Apa itu bagus? Mendengar kata-kata Qin Chuan, kekecewaan di wajah Xiao Rou langsung sirna, dan ia mengangguk penuh semangat, baik, ayah. Xiao Rou akan menunggumu. Qin Chuan mencium wajah mungil Xiao Rou yang lembut lalu menyerahkannya kepada Ye Qingwan. Wajahnya serius saat berkata, Kakak Qingwan, kalau ada sesuatu yang tidak bisa kau tangani di masa depan, ingatlah untuk mencariku. Tepat pada saat itu, nada dering teleponnya tiba-tiba berbunyi. Begitu panggilan tersambung, terdengar suara yang familiar, Halo, Tuan Qin, ini Murong Mingyue. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Apakah Anda punya waktu sekarang? Qin Chuan bertanya, tidak bisakah kamu mengatakannya lewat telepon? Dengan nada serius, Murong Mingyue berkata, masalah ini agak rumit dan melibatkan domain pertempuran, tidak bisa dijelaskan hanya dengan beberapa kata. Lebih baik bicara langsung. Saya sudah di pintu masuk distrik Rose Garden Villa. Kalau Anda berkenan, bolehkah saya masuk untuk menjemput Anda sekarang? Qin Chuan mengerutkan kening, bertanya-tanya bagaimana ini bisa berhubungan dengan domain pertempuran. Mungkinkah karena dia telah bertarung melawan murid ke-6 Sovereign Master, Chen Wang, di keluarga Chen? Setelah terdiam sejenak, dia berkata, kalau begitu, kemarilah dan jemput aku. Suara Murong Mingyue terdengar lega. Setelah menutup telepon, Qin Chuan berkata kepada Xiao Mengyi, Xiao Yi, tinggallah bersama Suster Qingwan sebentar. Aku harus pergi. Xiao Mengyi mengangguk, jangan khawatirkan aku, urus saja barang-barangmu. Saat mereka berbicara, sebuah Rolls-Royce hitam dengan 5 angka, 9, di plat nomornya tiba di luar. Ye Qingwan juga mengikuti Qin Chuan keluar. Ketika melihat mobil mewah ini, pupil matanya mengecil. Ia berkata dengan nada berat, itu mobil dari rumah lelang premium. Konon, mobil itu khusus digunakan untuk menjemput anggota keluarga Murong yang terlibat dalam lelang. Saat suaranya mereda, pintu belakang mobil terbuka. Pertama, sebuah kaki panjang terbungkus sutra hitam melangkah keluar, diikuti oleh kaki lainnya, dan kemudian, sesosok wajah cantik nan memukau muncul di hadapan semua orang. Murong Mingyue. Melihatnya, Ye Qingwan terkejut, mengapa dia datang. Namun, ia segera menyadari. Qin Chuan baru saja menerima telepon, dan orang di telepon menawarkan untuk mengangkatnya. Mungkinkah orang di telepon itu adalah Murong Mingyue? Begitu melihat Qin Chuan, wajah cantiknya langsung menampakkan senyum dan berkata, Tuan Qin, maaf merepotkan Anda lagi. Seorang lelaki tua berambut putih mengikuti di belakang Murong Mingyue, tak lain dan tak bukan adalah penilai harta karun terkemuka, Master Feng, yang juga seorang ahli alam tingkat menengah keterampilan energi. Tuan Qin, kita bertemu lagi. Ekspresi Guru Feng menunjukkan rasa hormat yang mendalam, tatapannya ke arah Qin Chuan bahkan mengandung sedikit semangat. Qin Chuan melirik Xiao Mengyi dan Ye Qingwan lalu berkata, aku pergi dulu. Baru setelah Qin Chuan masuk ke mobil mewah pribadi keluarga Murong dan pergi, Ye Qingwan tersadar dari keterkejutannya. Xiao Mengyi bertanya, Saudari Qingwan, siapa wanita itu? Ye Qingwan berkata dengan serius, wanita itu bernama Murong Mingyue, nona muda dari keluarga Murong yang kaya raya dari Yandu. Tetua yang mengikutinya adalah Tuan Feng Qiu, penilai harta karun terbaik keluarga Murong, yang juga merupakan ahli alam tingkat menengah keterampilan energi. Statusnya di keluarga Murong sangat tinggi. Xiao Mengyi berdiri terpaku di tempatnya sejenak, dia merasakan pentingnya pihak lain, tetapi tidak menyadari bahwa mereka memiliki kedudukan yang begitu tinggi. Namun, apa yang mereka inginkan dari Qin Chuan? Untuk beberapa saat, dia menjadi sangat khawatir. Sementara itu, di dalam mobil yang melambangkan identitas keluarga Murong, alis Qin Chuan berkerut dalam. Baru saja, Murong Mingyue telah menjelaskan tujuannya. Tuan Qin,
masalah mengenai ramuan yang Anda gunakan untuk berpartisipasi dalam pelelangan entah bagaimana sampai ke telinga seorang tetua keluarga, yang menyebabkan situasi saat ini, kata Murong Mingyue dengan nada meminta maaf. Tuan Qin, saya sungguh-sungguh minta maaf. Bagaimanapun, berita itu datang dari lelang premium, dan itu adalah kelalaian kami. Anda boleh mengajukan permintaan apapun, dan selama saya bisa memenuhinya, saya pasti tidak akan menolak. Kabar mengenai pil pembersih sumsum tulang dan pil evergreen yang dibawa Qin Chuan telah sampai ke telinga seorang tetua Murong Mingyue. Kebetulan temannya baru saja datang berkunjung, meminta bantuan untuk mencari sejumlah obat yang dapat dengan cepat menyembuhkan luka untuk domain pertempuran. Meskipun keluarga Murong dapat menemukan beberapa obat yang mujarab, hasilnya jauh dari harapan pihak lain. Dalam situasi itu, berita bahwa Qin Chuan telah mengeluarkan 2 ramuan baru menyebar kembali kepada mereka. Tokoh besar Battle Domain sangat gembira. Bahkan jika ada obat lain dengan efek penyembuhan yang baik, adakah yang bisa menandingi pil evergreen dan pil pembersih sumsum tulang? Terutama pil pembersih sumsum tulang, yang meskipun tidak mempunyai efek penyembuhan, dapat membersihkan sumsum tulang dan memurnikan tubuh, serta meningkatkan kondisi fisik seorang seniman bela diri secara signifikan. Jika fisik prajurit elit dari Battle Domain dapat ditingkatkan, itu akan sungguh menakjubkan. Oleh karena itu, tokoh besar dari domain pertempuran segera menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan Qin Chuan, dan tugas itu jatuh ke tangan Murong Mingyue. Tuan Qin, saya belum mengungkapkan informasi apapun tentang Anda. Selain saya dan Tuan Feng, tidak seorang pun akan tahu bahwa Anda menyediakan pil pembersih sumsum tulang dan pil evergreen, kata Murong Mingyue cemas, melihat Qin Chuan tetap diam. Meskipun keluarga menugaskan saya tugas ini, saya tidak berniat menyelesaikannya. Alasan aku memberitahumu ini karena aku sedang bimbang. Kalau kau mau menolak, katakan saja padaku, dan aku akan menolak tetua itu sekarang juga. Qin Chuan tidak berkata apa-apa dan terdiam. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya, apakah maksudmu pihak lain awalnya ingin membeli sejumlah obat dengan efek penyembuhan yang baik, tetapi setelah mengetahui seseorang dapat memurnikan pil pembersih sumsum tulang dan pil evergreen, mereka malah mulai mengincar ramuan itu. Ya, memang begitu, tapi menurutku, untuk domain pertempuran, obat penyembuh berkualitas tinggi adalah yang terpenting. Lagi pula, di Shenzhou, ada puluhan ribu prajurit yang membutuhkan banyak sekali obat penyembuh untuk latihan dan pertempuran. Setelah mendengar kata-katanya, Qin Chuan tiba-tiba teringat perusahaan kecil bernama Tianmei Pharmaceuticals yang dibuka Xiao Mengyi di kota Jiangcheng. Xiao Mengyi awalnya ingin membuat jejak di dunia bisnis, tetapi selalu ditekan oleh keluarga Xiao. Sekarang, setelah terbebas dari penindasan keluarga Xiao, dia pasti bersemangat untuk mengembangkan perusahaan kecil itu, bukan? Jika Tianmei Pharmaceuticals berhasil menjalin kerjasama dengan Battle Domain, bukankah perusahaan itu akan melambung tinggi? Setelah memikirkan hal ini, Qin Chuan segera berkata, atur saja, aku bisa bertemu dengan pihak lain sekarang juga. Bab 164. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Melihat Qin Chuan setuju, Murong Mingyue sangat gembira dan berkata, baiklah, Tuan Qin, saya akan segera menghubungi tetua itu. Tak lama kemudian, Murong Mingyue menutup telepon dan berkata, Tuan Qin, saya sudah mengatur pertemuan dengan tetua. Kita bisa pergi ke East Sea Grand Hotel sekarang. 20 menit kemudian, mobil berhenti di tempat parkir di depan East Sea Grand Hotel. Begitu keluar dari mobil, Qin Chuan bisa merasakan kehadiran para seniman bela diri berpakaian preman yang bersembunyi di sekitar mereka. Aura yang terpancar dari para seniman bela diri ini sangat kuat, mereka semua telah mencapai tingkat energi gelap. Bagi Qin Chuan, seniman bela diri yang baru saja memasuki alam tahap awal energi gelap bagaikan semut, tetapi di antara orang biasa, mereka dianggap yang terbaik di antara yang lain. Seperti Lei Ting, murid ke-6 dari Master Berdaulat, yang hanya bermodalkan kekuatan alam puncak energi gelap, bahkan memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Wakil Panglima Daerah Pertempuran Laut Timur. Tidak dapat menahan rasa ingin tahunya, Qin Chuan bertanya, apa latar belakang tetuamu ini? Raut wajah hormat terpancar di wajah Murong Mingyue saat ia menjawab dengan nada serius, namanya Lu Yaozong, dari salah satu dari 9 gerbang Yandu. Keluarga Lu. Ia memegang jabatan di markas besar wilayah pertempuran Shenzhou, bertanggung jawab atas semua logistik dan pekerjaan pendukung. Mendengar kata-kata Murong Mingyue, Qin Chuan diam-diam agak terkejut, tidak menyangka pihak lain memiliki latar belakang yang mengesankan. Entah itu identitas keluarga Lu, salah satu dari 9 gerbang Yandu, atau menjadi orang yang bertanggung jawab atas dukungan logistik di domain pertempuran Shenzhou, keduanya bukanlah hal yang sederhana. Begitu mereka tiba di aula VIP nomor 1, mereka dihadang oleh 2 penjaga bersenjata di pintu. Dengan tergesa-gesa, Murong Mingyue berkata, saya Murong Mingyue, saya punya janji dengan tetua Lu untuk bertemu di sini. Silakan bekerja sama dengan pemeriksaan kami. Salah satu penjaga berkata dingin, dengan wajah tanpa ekspresi. Sambil mengerutkan kening, Qin Chuan tidak banyak bicara, mengingat identitas pihak lain, dan mematuhi pemeriksaan pemindai genggam.
Baru setelah dipastikan tidak membawa barang berbahaya, mereka diperbolehkan masuk ke ruang VIP. Kakek Lu, maafkan aku karena membuatmu menunggu. Begitu Murong Mingyue memasuki aula VIP, dia buru-buru tersenyum dan berbicara kepada lelaki tua yang sudah duduk di kursi utama. Setelah berbicara, dia menoleh ke seorang wanita muda modis berambut pendek yang duduk di sebelah pria tua itu dan berkata sambil tersenyum, Yan Wu, lama tidak bertemu. Pada saat ini, Qin Chuan juga melihat ke arah wanita berambut pendek, tertegun sejenak di tempatnya. Saat dia menatap wanita berambut pendek itu dengan heran, wanita itu juga menatap Qin Chuan dengan ekspresi terkejut di wajahnya, bahkan lupa untuk menanggapi Murong Mingyue, saat dia menatap Qin Chuan dan berkata, kamu, bagaimana kamu bisa ada di sini? Wanita berambut pendek itu tak lain adalah Lu Yanwu, saudara perempuan dari pasangan saudara kandung yang pernah ditemuinya sebelumnya di Rose Garden Villa milik Ye Qingwan. Saat itulah barulah Murong Mingyue menyadari bahwa Lu Yanwu mengenal Qin Chuan, melihat reaksi keduanya, mereka tampak berselisih. Dia tersenyum kecut dalam hati dan cepat berkata, Yan Wu, ini orang yang ingin ditemui kakek Lu, Tuan Qin Chuan. Mendengar perkataan Murong Mingyue, raut wajah Lu Yanwu langsung berubah muram. Ia berkata dengan nada tidak senang, Saudari Mingyue, aku bisa mengatakan dengan pasti bahwa kau telah ditipu oleh orang ini. Setelah selesai berbicara, dia menoleh ke arah Lu Yaozong dan berkata, kakek, orang ini penipu. Aku tidak tahu bagaimana dia menipu Saudari Qingwan, dan sekarang dia bahkan menipumu. Duduk di ujung meja, alis Lu Yaozong berkerut tak kentara, dan raut wajahnya berubah sangat tidak menyenangkan saat ia menatap ke arah Murong Mingyue dan berkata dengan wajah muram, Mingyue, aku memintamu untuk mengatur pertemuan dengan guru alkimia itu. Kenapa kau membawa anak muda seperti itu? Murong Mingyue melirik Qin Chuan dengan nada meminta maaf, lalu menoleh ke Lu Yaozong dan berkata, kakek Lu, pil pembersih sumsum tulang dan pil evergreen memang disediakan oleh Tuan Qin. Petik 2. Setelah mendengar penjelasan Murong Mingyue, ekspresi Lu Yaozong sedikit membaik. Karena jika dia bisa membuat pil pembersih sumsum tulang dan pil evergreen, pasti ada seorang guru di belakangnya. Ia menoleh ke Qin Chuan dan berkata, anak muda, guru alkimia yang ingin kutemui ada di belakangmu. Kapan dia bisa? Jika dia tidak bisa, aku bersedia berinisiatif untuk mengunjunginya. Di dalam hati, Murong Mingyue terkekeh getir, menyadari betul kemampuan Qin Chuan, tetapi Lu Yaozong tidak tahu apa-apa. Karena ketidaktahuan Lu Yaozong, dia memperlakukan Qin Chuan dengan sikap superior, tidak menganggapnya serius sedikitpun. Mereka telah berada di sana cukup lama, namun Lu Yaozong belum juga memberi isyarat agar mereka duduk. Qin Chuan mengerutkan kening, berkata dengan dingin, saya sendiri yang menyempurnakan pil pembersih sumsum tulang dan pil evergreen. Jika ada yang ingin Anda sampaikan, silakan bicarakan langsung dengan saya. Mendengar kata-kata itu, ekspresi wajah Lu Yaozong membeku, tetapi segera, sedikit amarah muncul. Melihat ini, Murong Mingyue segera berkata, kakek Lu, pil pembersih sumsum tulang dan pil evergreen memang benar-benar disempurnakan oleh Tuan Qin sendiri. Lu Yaozong memarahi Murong Mingyue dan kemudian menatap Qin Chuan dengan dingin, sambil berkata, wah, apakah kau benar-benar mengira orang tua ini begitu mudah ditipu? Di belakangnya berdiri seorang lelaki setengah baya yang tegap, yang merupakan seniman bela diri alam tingkat awal keterampilan energi, menatap Qin Chuan dengan dingin saat itu. Tampaknya dia siap menyerang Qin Chuan saat Lu Yaozong memberi perintah. Lu Yanwu juga mencibir berulang kali dan berkata, nak, kau punya nyali, menipu Suster Qingwan adalah satu hal, tetapi bahkan berani menipu kakekku. Qin Chuan mengerutkan kening, menatap Lu Yaozong dengan dingin, lalu menoleh ke arah Murong Mingyue dan berkata, sepertinya aku tidak diterima di sini. Kalau begitu, aku pamit dulu. Murong Mingyue langsung cemas dan buru-buru berkata, Tuan Qin, ini semua salah paham, tolong jangan terburu-buru. Biar saya jelaskan dulu dengan kakek Lu, nanti beliau akan mengerti. Petik 2. Lu Yaozong berkata dengan dingin, apa yang perlu dijelaskan? Apa kau ingin mengatakan bahwa pemuda ini, yang bahkan belum berusia 30 tahun, benar-benar mampu memurnikan pil pembersih sumsum tulang dan pil evergreen? Aku mungkin bukan seorang alkemis, tapi aku tahu bahwa untuk memurnikan pil evergreen, seseorang setidaknya harus memiliki kekuatan alam tahap awal keterampilan energi. Berapa umur anak ini? Mungkinkah dia seorang Grandmaster keterampilan energi? Murong Mingyue buru-buru berkata, dia mungkin bukan seorang Grandmaster keterampilan energi, tapi dia adalah. Sebelum dia dapat menyelesaikan kalimatnya, Lu Yaozong menyela dengan keras, jika dia bukan seorang energizing skill strong, bagaimana mungkin dia bisa memurnikan ramuan tingkat tinggi seperti Evergreen Pill? Mingyue, kakek Lu tidak meragukan ketajaman bisnismu, tapi kemampuanmu menilai karakter masih kurang. Bahkan Yan Wu pun tak bisa menandingimu dalam hal ini. Aku seharusnya tidak ikut campur, tapi demi wajah kakekmu, aku harus mengingatkanmu, sebaiknya kau jaga jarak dari penipu ini. Kalau tidak, akan terlambat untuk menyesal jika kau ditipu dan kehilangan uang atau kasih sayangmu. Lu Yanwu melotot ke arah Qin Chuan dan berkata, nak,
Aku peringatkan kau, menjauhlah dari saudari Qingwan dan saudari Ming Yue, kalau tidak. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, hanya mendengus dingin, tetapi rasa terancamnya sangat nyata. Alis Qin Chuan terangkat, dan dia bertanya dengan acuh tak acuh, kalau tidak, apa yang bisa kau lakukan padaku? Bab 165. Kaulah yang membunuhnya. Mata Lu Yanwu terbelalak tak percaya, dia tidak pernah mengantisipasi bahwa Qin Chuan berani berbicara kepadanya seperti ini di depan kakek. Lagi pula, keluarga Lu adalah salah satu keluarga bangsawan teratas di antara 9 gerbang Yandu. Siapa di Provinsi Laut Timur yang berani tidak menghormatinya? Terutama dengan kehadiran kakeknya. Baginya, kata-kata Qin Chuan, apa yang dapat kau lakukan padaku, hanyalah sebuah provokasi. Bocah, beraninya kau. Kalau aku tidak memberimu pelajaran keras hari ini, aku akan mengambil nama keluargamu. Saat dia berbicara, Lu Yanwu berdiri, menyerang Qin Chuan, dan menamparnya. Keluarga Lu adalah garis keturunan militer, dan meskipun Lu Yanwu seorang perempuan, ia juga seorang seniman bela diri sejati. Meskipun kekuatannya jauh dari saudaranya, Lu Yanfei, ia tetaplah seorang seniman bela diri di alam energi gelap tahap awal. Jika tamparan ini mendarat di wajah orang biasa, kemungkinan besar akan menyebabkan gegar otak. Yanwu, beri dia pelajaran saja. Jangan terlalu keras, kata kakeknya, Lu Yaozong, dengan nada ringan, menyiratkan bahwa ia tahu betul betapa dahsyatnya tamparan cucunya. Dia bisa saja menghentikannya, tetapi dia memilih untuk tidak menyuarakan keberatannya, dan lebih memilih menggunakan kesempatan ini untuk memberi pelajaran kepada pemuda sombong itu. Ekspresi wajah murung Ming Yue berubah drastis saat dia berseru, Lu Yanwu, jangan berani-beraninya. Suaranya dipenuhi amarah. Qin Chuan adalah tamu VIP yang telah ia undang dengan susah payah. Wajar jika Lu Yaozong, seorang tokoh terkemuka, mungkin tidak mudah diyakinkan, tetapi ia tidak menyangka Lu Yanwu akan berani menyerang Qin Chuan. Kalau saja Qin Chuan benar-benar marah, baik Lu Yaozong maupun Lu Yanwu tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Dia telah mendengar dari Guru Feng bahwa Qin Chuan telah membunuh seorang pembunuh di alam tingkat menengah keterampilan energi hanya dalam satu gerakan. Mendengar kemarahan dalam suara murung Ming Yue, Lu Yanwu tidak berhenti, dia malah semakin meningkatkan kekuatan serangannya. Bajingan, kau bukan hanya menipu Suster Qingwan, kau juga membodohi Suster Ming Yue. Aku akan memastikan kau mendapat pelajaran yang tak terlupakan, teriak Lu Yanwu dengan geram, tangannya turun dengan cepat. Pada saat itu, ekspresi Lu Yaozong berubah drastis saat dia berteriak, Yanwu, berhenti. Ia hanya bermaksud agar Lu Yanwu memberi pelajaran pada Qin Chuan, tetapi sekarang, dengan amarah Lu Yanwu yang berkobar, ia khawatir tamparan itu dapat melukai Qin Chuan dengan parah. Namun, peringatannya datang terlambat, tangan Lu Yanwu hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Qin Chuan. Tatapan mata Qin Chuan tiba-tiba berubah dingin, dan dia berteriak, minggir. Lu Yaozong tercengang ketika sebelum tangannya sempat menyentuh wajah Qin Chuan, Lu Yanwu telah terhempas oleh raungan gemuruhnya. Sebelum Lu Yanwu sempat jatuh ke lantai, seteguk darah menyembur keluar, dan dengan suara ledakan, dia jatuh tersungkur di kaki Lu Yaozong. Qin Chuan berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, menatap Lu Yanwu yang tergeletak di tanah dengan acuh tak acuh dan berkata, kamu seharusnya berterima kasih kepada orang tua ini yang menyuruhmu berhenti, kalau tidak, kamu akan menjadi mayat sekarang. Tertegun, Lu Yanwu tergeletak di tanah yang dingin, menatap kosong ke langit-langit, tidak mampu membayangkan kekalahannya, kekalahan yang menghancurkan, di tangan seseorang seusianya, yang membuatnya tenggelam dalam kesedihan yang amat sangat. Si brengsek ini, apa dia tidak tahu caranya menunjukkan belas kasihan pada kaum Hawa? Ia merasa seolah-olah semua organnya bergeser, terutama karena bokongnya mendarat lebih dulu saat ia jatuh. Bokongnya kini terasa terbakar dan berdenyut-denyut. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa sedih, dan air mata besar mulai mengalir dari matanya. Seniman bela diri di alam tahap awal keterampilan memberi energi yang berdiri di belakang Lu Yaozong kini memasang ekspresi serius, matanya setajam elang, menatap tajam ke arah Qin Chuan, siap untuk campur tangan kapan saja. Lu Yaozong, yang sudah sangat terkejut, memiliki ekspresi ketidakpercayaan yang mendalam terpampang di wajah tuanya. Setelah beberapa lama, dia tak kuasa menahan diri untuk berseru, pelepasan energi internal. Kau seorang Grandmaster keterampilan energi. Sebagai petinggi di markas besar wilayah pertempuran Shenzhou, jenius jalur bela diri macam apa yang belum pernah ia lihat. Namun, bagi seorang energizing skill Grandmaster berusia 25 atau 26 tahun, itu jelas merupakan pengalaman pertama baginya. Bahkan kekuatan nomor satu saat ini di Shenzhou, Sovereign Master, baru memasuki energizing skill di tahun ia menginjak usia 30. Murong Ming Yue tidak bisa menahan diri dan berkata, kakek Lu, Tuan Qin bukan hanya seorang ahli keterampilan energi, dia. Tepat saat dia hendak mengungkapkan bahwa Qin Chuan adalah seorang raja realem kuat, Qin Chuan menatap dingin ke arah Lu Yaozong dan berkata, apa hubungan tingkat kekuatanku denganmu, orang tua aneh? Dia benar-benar marah.
Sebelumnya di Villa Taman Mawar milik Ye Qingwan, Lu Yanfei dan Lu Yanwu bersikap tidak hormat kepadanya, dan jika bukan karena takut membuat Xiao Rou takut, dia pasti sudah memberi mereka pelajaran saat itu juga. Nak, meskipun kau seorang Grandmaster keterampilan energi, kau tidak berhak bersikap sombong di depan tetua Lu. Berani bicara sembarangan lagi, dan jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Pada saat ini, penjaga alam tahap awal keterampilan energi yang berdiri di belakang Lu Yaozong berkata dengan dingin. Tatapan mata Qin Chuan tiba-tiba berubah dingin. Lu Yaozong buru-buru memarahi, Wei Zong, tutup mulutmu. Wei Zong segera menutup mulutnya, tetapi saat dia menatap Qin Chuan, matanya dipenuhi dengan niat bertarung yang kuat. Saudara muda Qin, saya berbicara gegabah sebelumnya. Jika saya telah menyinggung Anda, mohon jangan masukkan ke hati orang tua ini. Lu Yaozong berkata sambil menangkupkan kedua tangannya, ekspresinya jauh lebih lembut. Ketika dia menatap Qin Chuan lagi, matanya dipenuhi kekaguman dan ada sedikit semangat dalam tatapannya. Begitu muda dan sudah menjadi Energizing Skill Grandmaster, jika dia bisa bergabung dengan Azure Dragon Combat Team, dia akan menjadi pusat kekuatan tingkat atas yang bisa menyaingi Sovereign Master di masa depan. Jika diberi cukup waktu, melampaui Sovereign Master bukanlah hal yang mustahil. Meskipun ia bertanggung jawab atas dukungan logistik Shenzhou Battle Domain, ia juga memiliki kuota untuk bergabung dengan Azure Dragon Combat Team tanpa penilaian. Bahkan cucunya sendiri, Lu Yanfei, harus lulus penilaian tim tempur naga Azure sebelum bergabung. Tetapi sekarang, dia tiba-tiba ingin memberikan tempat yang dijamin itu kepada Qin Chuan. Melihat Lu Yaozong dalam kesulitan, Murong Mingyue tampak puas. Apa pantas bagimu karena tidak percaya padaku dan sekarang merasa menyesal? Qin Chuan tidak menerima permintaan maaf dari Lu Yaozong. Sebaliknya, ia berkata kepada Murong Mingyue, bukannya aku tidak menghormatimu, tapi mereka jelas-jelas meremehkanku. Kalau begitu, aku tidak perlu tinggal. Awalnya dia tidak punya kesan yang baik terhadap Lu Yanwu, dan karena diremehkan oleh Lu Yaozong, dia sudah kehilangan keinginan untuk bekerja sama dengan Battle Domain. Meskipun dia ingin membantu Xiao Mengyi mencapai mimpinya, dia tidak akan dengan rendah hati mengemis untuk bekerja sama. Selain itu, dengan keterampilan medisnya, hanya dengan mengeluarkan resep apapun dapat membantu Tianmei Pharmaceuticals milik Xiao Mengyi berdiri di puncak dunia farmasi. Setelah mendengar perkataan Qin Chuan, wajah Murong Mingyue tampak getir, mengetahui situasi sebenarnya, dia tentu saja tidak berani membujuknya. Dia melirik Lu Yaozong tanpa daya, lalu berkata kepada Qin Chuan, Tuan Qin, maafkan saya, biarkan saya mengantar Anda kembali. Saat keduanya hendak pergi, Lu Yaozong menjadi cemas dan segera berkata, Tuan Qin, mohon tunggu. Semua ini salah orang tua tadi. Selama Anda bisa memaafkan saya akan melakukan apa saja. Sebelumnya, dia tidak percaya Qin Chuan mampu memurnikan pil evergreen dan pil pembersih sumsum tulang, tetapi sekarang, dia mempercayainya 100%. Qin Chuan tidak memperhatikannya dan hendak pergi ketika aura dahsyat tiba-tiba muncul. Detik berikutnya, seorang lelaki tua berjubah hijau muncul seperti hantu di pintu, menatap Qin Chuan dengan niat membunuh. Aku bingung mengapa kematian kedua adikku ada hubungannya denganmu, tetapi sekarang aku mengerti, karena kau memang memiliki kekuatan untuk membunuh mereka. Nak, akui saja, apakah kau yang membunuh adik-adikku atau tidak? Bab 166 kamu akan mati juga. Dengan munculnya seniman bela diri berpakaian hijau, tekanan mengerikan menyelimuti seluruh aula VIP. Bahkan pengawal Lu Yaozong di alam tahap awal keterampilan Energizing pun menjadi pucat dengan perubahan ekspresi yang drastis, tanpa sadar memposisikan dirinya di depan Lu Yaozong. Lu Yanwu, yang baru saja merasa jijik dengan sepatah kata dari Qin Chuan, sekarang gemetar tak terkendali karena ketakutan, wajahnya sepucat mungkin. Keadaan Murong Mingyue tidak jauh lebih baik, tekanan luar biasa dari seniman bela diri berpakaian hijau membuatnya ingin berlutut di tanah. Di aula VIP yang luas, hanya Qin Chuan dan Lu Yaozong yang tampaknya tidak terpengaruh. Qin Chuan tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan bertanya, siapa adik laki-lakimu? Melihat pakaian hijau milik orang lain, Qin Chuan merasa pakaian itu tampak agak familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Sang seniman bela diri berpakaian hijau, dipenuhi dengan niat membunuh, bertanya, He Qingchang dan Kai Wenchang, apakah mereka mati di tanganmu? Qin Chuan tiba-tiba menyadari, kedua lelaki tua itu, meskipun He Qingchang telah meninggal di tangan Song Qingshan, hal itu juga sangat berkaitan dengannya. Adapun Kai Wenchang, itu karena dia telah menerima misi pembunuhan terhadapnya di web gelap, yang berakhir dengan terbunuhnya dia sebagai pembalasan. Lu Yaozong tiba-tiba teringat sesuatu, wajahnya penuh keterkejutan saat dia berteriak, kau adalah murid tertua Liu Kuangren, Nan Gonghong. Seniman bela diri berbaju hijau itu memandang Lu Yaozong dengan nada mengejek dan berkata, dasar orang tua bodoh, kau memang punya wawasan. Sekarang setelah kau tahu identitasku, kau seharusnya tahu konsekuensi berat jika menyinggung sekte gerbang hijauku. Hari ini, aku melangkah ke Shenzhou hanya untuk membalaskan dendam kedua adikku.
Orang tua bodoh, kalau kau tahu apa yang baik untukmu, menjauhlah dariku. Setelah memastikan identitas orang lain, raut wajah Lu Yaozong berubah sangat tidak sedap dipandang. Sebagai seorang bangsawan di domain pertempuran, bagaimana mungkin dia tidak menyadari arti nama Liu Kuangren? Liu Kuangren, pemimpin Sekte Gerbang Hijau. Sekte Gerbang Hijau adalah salah satu organisasi tingkat atas dunia, dengan pengaruh yang tersebar di seluruh dunia, dan bahkan domain pertempuran Shenzhou tidak ingin memprovokasi mereka. Setelah sesaat terkejut, Lu Yaozong berkata dengan dingin dan acuh tak acuh, Nan Gonghong, beraninya kau melangkah ke Shenzhou. Apakah kau lupa bagaimana Liu Kuangren dengan memalukan melarikan diri dari Shenzhou 20 tahun yang lalu? Tidak ada kekuatan eksternal yang diizinkan di dalam Shenzhou. Apakah Gerbang Hijau sudah melupakannya? Alis Nan Gonghong berkerut, lalu dia menyipitkan matanya dan bertanya pada Lu Yaozong, siapakah kamu sebenarnya? Sebagai murid tertua Liu Kuangren, dia tentu memahami kejadian yang dimaksud Lu Yaozong, yang tidak diketahui orang awam. Benar saja, pengetahuan orang tua ini membuktikan bahwa identitasnya tidak sederhana. Lu Yaozong menyatakan dengan bangga, domain pertempuran Shenzhou, Lu Yaozong. Pupil mata Nan Gonghong menyusut tajam, meskipun ini adalah pertemuan pertamanya dengan Lu Yaozong, dia tahu nama itu dan mengerti apa artinya di wilayah pertempuran Shenzhou. Dapat dikatakan dia adalah salah satu petinggi di domain pertempuran Shenzhou, meskipun hanya bertanggung jawab atas dukungan logistik, jabatannya tetap sangat tinggi. Orang tua bodoh, karena kau berasal dari wilayah pertempuran Shenzhou, kau seharusnya mengerti betapa beratnya konsekuensi membunuh kedua adikku. Setelah terkejut sesaat, Nan Gonghong berkata dengan dingin, aku datang ke sini hari ini untuk membalas dendam, setelah aku membunuh anak muda ini, aku akan meninggalkan Shenzhou. Meskipun dia waspada terhadap identitas Lu Yaozong, hal itu tidak akan menghentikannya untuk membalas dendam. Lu Yaozong tertawa dingin lalu melangkah maju beberapa kali dan menempatkan dirinya tepat di depan Qin Chuan, membuat semua orang yang hadir tercengang. Bahkan Qin Chuan pun terkejut. Orang tua ini baru saja meremehkannya, dan sekarang dia berdiri di depannya untuk melindunginya. Lu Yaozong berkata dengan tegas, aku, Lu Yaozong, melindungi anak muda ini. Jika kau meninggalkan Shenzhou sekarang, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Saat Lu Yaozong berdiri di depan Qin Chuan, pengawalnya Wei Zong juga melangkah maju, memposisikan dirinya di samping Lu Yaozong, matanya tertuju pada Nan Gonghong, siap bertempur kapan saja. Nan Gonghong tidak berbicara, hanya dia mengamati Lu Yaozong, tetapi setiap orang dapat merasakan atmosfer menindas semakin kuat di udara. Meskipun Lu Yaozong berhadapan dengan Nan Gonghong, dia tidak menunjukkan rasa percaya diri sama sekali, wajahnya penuh keseriusan. Dia secara alami dapat merasakan betapa kuatnya tekanan dari Nan Gonghong, yang menunjukkan bahwa kekuatan Nan Gonghong jauh lebih unggul daripada kekuatannya sendiri. Dia bertaruh bahwa Nan Gonghong akan ragu untuk bergerak karena statusnya di domain pertempuran Shenzhou. Jika Nan Gonghong menyerang, tak seorang pun di sini yang mampu menahan dewa pembunuh dari Sekte Gerbang Hijau ini. Tiba-tiba Nan Gonghong berkata, orang tua, apakah kamu yakin bisa melindunginya? Saat kata-katanya itu terucap, aura mengerikan menyeruak darinya. Ledakan. Auranya langsung mencapai alam puncak keterampilan energi. Wei Zong, yang baru mencapai tahap awal keterampilan energi, menjadi pucat saat menghadapi aura Nan Gonghong yang tiba-tiba meledak. Dengan kekuatan Nan Gonghong, dia kemungkinan besar bisa terbunuh dalam satu gerakan. Ekspresi wajah Lu Yaozong juga berubah drastis saat dia menatap balik Nan Gonghong dan berkata, kamu bisa mencoba. Qin Chuan menghela napas dan tiba-tiba berbicara, Penatua Lu, biarkan aku yang mengurus ini. Lagi pula, Nan Gonghong datang untuknya, apa gunanya membiarkan orang lain menghalangi? Lu Yaozong menegur dan berkata, dia bukan orang yang bisa kau tangani. Selama aku hidup, tak seorang pun akan berpikir untuk melukai sehelai rambut pun di kepalamu hari ini. Melihat sosok yang berdiri di depannya, perasaan Qin Chuan menjadi rumit. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa Lu Yaozong hanya berada di alam keterampilan energisasi tahap akhir, dengan selisih yang signifikan jika dibandingkan dengan Nan Gonghong. Meski begitu, Lu Yaozong masih berdiri menantang di depannya. Bagaimanapun, Qin Chuan sangat menghormati lelaki tua dari domain pertempuran Shenzhou ini. Nan Gonghong, rekan-rekan muridmu juga Grandmaster keterampilan energi, kan? Siapa yang tahu bagaimana mereka mati? Qin Chuan masih sangat muda, bagaimana mungkin dia bisa membunuh mereka? Lu Yaozong jelas juga takut Nan Gonghong akan bertindak, nadanya agak melunak saat berkata, aku sarankan kau segera pergi. Kalau tidak, begitu beberapa orang dari Yandu tahu, kau mungkin akan sulit pergi. Haha. Nan Gonghong tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, raut wajahnya kemudian berubah menjadi ganas saat dia menatap balik ke arah Lu Yaozong dan berkata, sekalipun mereka datang, apa yang bisa mereka lakukan padaku? Hari ini, aku melangkah ke Shenzhou mengikuti perintah guruku untuk menyelidiki kematian rekan-rekan muridku dan membalaskan dendam mereka. Aku tidak ingin berselisih dengan orang-orang di wilayah pertempuran Shenzhou,
tetapi jika kalian tidak dapat mengenali apa yang baik untuk kalian, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Wajah Lu Yaozong berubah sangat jelek, tampaknya hari ini, mereka benar-benar menuju pertempuran berdarah. Katanya, kalian semua mundur. Lu Yaozong mengerutkan kening dan menegur, mundur. Qin Chuan mengabaikannya dan dengan tenang menatap Nan Gonghong, lalu berkata, rekan seperguruanmu memang telah kubunuh, tetapi jika kau tidak pergi sekarang, kau juga akan mati di tanganku. Bab 167. Ditampar dengan satu telapak tangan. Suara Qin Chuan tidak keras, dan tidak ada perubahan pada ekspresi wajahnya, bahkan tidak ada sedikit pun tanda-tanda niat bela diri yang terpancar. Namun, justru sikapnya yang tenang dan kalemlah yang membuat setiap orang yang hadir merasakan tekanan tak terlihat. Murong Mingyue, yang baru saja menahan tekanan kuat dari Nan Gonghong, merasakan tekanan itu menghilang seketika setelah ucapan santai Qin Chuan. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Mereka berdua adalah Grandmaster keterampilan energi, bagaimana mungkin mereka bisa mati di tanganmu? Lu Yaozong, yang tertegun sejenak, menjadi marah dan membentak Qin Chuan, mundur. Aku ingin kau segera mundur. Sambil berteriak, dia terus membuat gerakan panik ke arah Qin Chuan dengan matanya. Dia tidak tahu apakah kedua murid Nan Gonghong telah dibunuh oleh Qin Chuan, tetapi satu hal yang dia yakini adalah bahwa Qin Chuan memang memiliki keterampilan energi. Seorang Grandmaster keterampilan energi Xing yang berusia di bawah 30 tahun, yang juga dapat memurnikan eliksir tingkat tinggi, bakat seperti itu tentu akan diprioritaskan untuk dikembangkan jika ia bergabung dengan Battle Domain. Jika dia mati di tangan Nan Gonghong hari ini, itu akan menjadi suatu pemborosan yang besar. Sebagai sesepuh di domain pertempuran Shenzhou, dia tidak tega menyaksikan orang berbakat seperti itu terbunuh tepat di depan matanya, dan dia siap melindungi Qin Chuan, bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Murong Mingyue, yang mengetahui seluk-beluk Qin Chuan, berkata tanpa daya, kakek Lu, tenang saja, Qin Chuan pasti bisa mengatasi masalah ini. Di matanya, Qin Chuan tak terkalahkan. Bukan hanya murid Liu Kuangren, bahkan jika Liu Kuangren sendiri muncul, dia tidak akan sebanding dengan Qin Chuan. Tutup mulutmu. Lu Yaozong meraung pada Murong Mingyue, matanya merah padam saat ia berteriak pada Qin Chuan, apa-apaan kau masih berdiri di sini? Sudah ku bilang mundur. Mundur sekarang. Dia benar-benar panik, karena aura yang terpancar dari Nan Gonghong saja sudah cukup untuk memastikan bahwa kekuatan Nan Gonghong telah mencapai puncak keterampilan energi, dan hanya selangkah lagi untuk memasuki alam raja. Sepanjang Shenzhou, seniman bela diri berkaliber itu dianggap termasuk jajaran teratas. Qin Chuan, yang berani menghadapi keberadaan seperti itu, sama saja dengan mencari kematian. Qin Chuan masih mengabaikan Lu Yaozong. Tatapannya tak pernah lepas dari Nan Gonghong saat ia berkata dengan tenang, sepertinya kau berniat mengikuti jejak He Qingchang dan Kei Wenchang. Kalau begitu, sekalian saja aku yang mengantarmu. Lu Yaozong menjadi sangat marah dan berteriak, bajingan kau. Dia berhenti tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis, seolah-olah dia melihat hantu. Karena tiba-tiba, dia merasakan aura yang sangat ganas meletus dari Qin Chuan, aura yang begitu kuatnya hingga menimbulkan rasa takut dalam dirinya. Hanya ada satu kemungkinan untuk skenario seperti itu, yaitu kekuatan Qin Chuan jauh di atas kekuatannya sendiri. Sudah memiliki kekuatan energi Xing skill Latest Stage Realm, apakah itu berarti Qin Chuan juga telah mencapai energi Xing skill Peak Realm? Mengenai alam raja, dia bahkan tidak mempertimbangkannya, karena mencapai alam raja sangatlah sulit, dan banyak seniman bela diri di alam puncak keterampilan yang menguatkan dapat menghabiskan waktu puluhan tahun tanpa pernah mencapai ambang alam raja. Bagaimana ini mungkin? Lu Yaozong merasa seperti akan gila. Rasanya seperti sedang bermimpi, bagaimana mungkin seseorang mencapai puncak keterampilan energi Xing sebelum berusia 30 tahun di dunia nyata. Nan Gonghong juga terkejut. Ia sendiri adalah seorang praktisi seni bela diri tingkat puncak energi Xing skill, namun ia merasakan tekanan kuat yang terpancar dari luapan amarah Qin Chuan. Tekanan semacam ini, hanya pernah ia rasakan dari satu orang, gurunya, Liu Kuangren. Namun Liu Kuangren merupakan seorang raja kuat, dan Qin Chuan masih sangat muda, mungkinkah dia juga seorang raja kuat? Meskipun dia baru saja mempertanyakan apakah Qin Chuan yang membunuh kedua muridnya, itu bukan karena kepastian melainkan untuk mengintimidasi Qin Chuan agar mengungkapkan pelaku sebenarnya. Tetapi sekarang, dia yakin bahwa kedua muridnya telah dibunuh oleh pemuda di hadapannya ini. Memang kaulah yang membunuh murid-muridku. Nan Gonghong menatap Qin Chuan dengan tatapan membunuh, sambil berkata dengan nada mengancam, berani membunuh anggota sekte Gerbang Hijau, kau pasti mati. Qin Chuan mencibir dingin, kedua adikmu sama bodohnya denganmu saat mereka menemui ajal. Sekarang, kau pun sama. Jangan banyak bicara, kalau kau ingin membalaskan dendam adik-adikmu, bertindaklah. Kalau tidak, begitu aku bertindak, kau takkan punya kesempatan lagi. Berdiri di samping, Lu Yaozong sudah sangat terkejut. Kini, melihat sikap arogan Qin Chuan, jantungnya berdebar kencang. Dia sekarang telah sepenuhnya menerima kenyataan ini.
Masih sangat muda, tapi sudah memiliki kekuatan Energizing Skill Peak Realm. Saat mencapai usia 30, mungkinkah dia bisa menembus King Realm? Perlu diketahui, Sovereign Master, yang terkuat di Shenzhou, baru melangkah ke Energizing Skill saat dia berusia 30. Jika Qin Chuan memasuki alam raja di usia 30, seberapa tinggi prestasi masa depannya? Semakin Lu Yaozong memikirkannya, semakin gembiralah dia, seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Mata Nan Gonghong menatap tajam ke arah Qin Chuan, suaranya dipenuhi gigi terkatup, kau omong kosong. Karena kau begitu bernafsu mencari kematian, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Ledakan. Saat kata-katanya terucap, aura Energizing Skill Peak Realm meledak darinya dalam sekejap. Lu Yaozong tersadar kembali dan berteriak kepada Qin Chuan yang tak bergerak, hati-hati. Namun, pada detik berikutnya, pemandangan mengejutkan terjadi. Nan Gonghong, yang baru saja melepaskan aura penuhnya, tidak menyerang Qin Chuan. Sebaliknya, ia berbalik dan melesat menuju pintu keluar aula VIP. Mata Lu Yaozong membelalak tak percaya. Wei Zong tak dapat menahan diri untuk berbicara, apakah dia mencoba melarikan diri. Lu Yanwu juga tertegun, bibir cerinya sedikit terbuka saat dia menatap kosong ke arah Nan Gonghong yang berusaha kabur. Hanya Murong Mingyue yang tetap paling tenang, menatap Nan Gonghong yang melarikan diri, dengan senyum dingin di wajahnya, sekarang kau mengerti betapa kuatnya Tuan Qin. Kau pikir kau bisa lolos? Benar saja, begitu Nan Gonghong meninggalkan aula VIP, Qin Chuan mengejarnya seperti sambaran petir. Sebelum orang-orang di dalam aula VIP bisa tersadar kembali, mereka mendengar suara tamparan keras. Kemudian, sebuah adegan yang mengejutkan mereka semua terjadi. Nan Gonghong, Grandmaster Sekte Gerbang Hijau yang dianggap Liu Kuangren, sang kakak senior yang bangga, sebagai kekuatan alam puncak keterampilan energi yang tak terkalahkan, terlempar ke udara seperti bola, menghantam kembali ke dalam ruangan dari luar. Tubuh Nan Gonghong jatuh tersungkur ke tanah, wajahnya hancur dan miring ke satu sisi. Saat mereka masih terguncang karena terkejut, mereka melihat Qin Chuan masuk. Lalu ia mengangkat kaki kanannya dan menginjak wajah Nan Gonghong yang terpelintir. Ekspresinya datar saat ia berkata, sudah kubilang tadi, kalau kau tidak pergi, kau akan mati. Kenapa kau tidak percaya padaku? Nan Gonghong sangat ketakutan. Ia tak pernah membayangkan perjalanan ke Shenzhou ini akan membuatnya jatuh ke tangan pemuda sekejam itu, dan intinya, ia berada di bawah belas kasihan orang ini. Kumohon, jangan bunuh aku. Suara Nan Gonghong tergagap dan tidak jelas, tetapi masih mungkin untuk memahami permohonannya. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir. Beberapa saat yang lalu, Lu Yaozong telah berspekulasi bahwa meskipun Qin Chuan kuat, paling-paling dia hanya berada di alam puncak keterampilan energi. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa kekuatan Qin Chuan jauh melampaui imajinasinya. Bab 168. Perjalanan satu arah. Lu Yanwu menatap wajah Nan Gonghong yang tidak sedap dipandang, lalu berpikir tentang bagaimana dia juga baru saja menerima tamparan dari Qin Chuan, yang menyebabkan tubuhnya gemetar tak terkendali. Ketika dia menatap Qin Chuan lagi, matanya dipenuhi dengan rasa takut. Mata Wei Zong berkilat penuh hormat, saat teringat bagaimana dia memarahi Qin Chuan sebelumnya karena tidak menghormati Lu Yaozong dan kini melihat keadaan Nan Gonghong yang menyedihkan, dia merasakan bulu kuduknya berdiri. Adapun Lu Yaozong, matanya menyala-nyala dengan penuh semangat, menatap tajam ke arah Qin Chuan seolah-olah sedang melihat harta karun yang berharga. Sebelumnya dia ingin Qin Chuan bergabung dengan tim tempur naga biru, tetapi sekarang dia menyadari betapa menggelikannya pemikiran itu, mengundang seorang kuat alam raja untuk menjadi anggota tim tempur naga biru adalah kebodohan belaka. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Meskipun tim tempur naga Azure telah merekrut 100 anggota baru, posisi instrukturnya belum ditentukan. Jika Qin Chuan menjadi instruktur tim tempur naga biru, pasukan elit seperti apa yang mungkin dilatihnya? Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangatlah Lu Yaozong. Akan tetapi, bagaimana tepatnya dia bisa memikat Qin Chuan untuk menjadi instruktur tim tempur naga biru? Baik He Qingchang maupun Kei Wenchang, kematian mereka semua karena perbuatan mereka sendiri, begitu pula denganmu. Seandainya kau tidak berniat membunuhku, aku pasti sudah memberimu jalan keluar. Qin Chuan berkata dengan tenang, sambil menatap Nan Gonghong yang diliputi ketakutan. Nan Gonghong merasakan aura pembunuh yang kuat menyelimutinya, dan ia benar-benar panik. Kekuatan Energizing Skill Peak Realm-nya meledak saat ia melawan dengan ganas. Akan tetapi, kaki Qin Chuan, yang tampaknya diletakkan dengan ringan di wajahnya, menekan ke bawah bagaikan pilar surgawi dan bumi yang agung, membuatnya sama sekali tidak dapat melepaskan diri meskipun ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Di kehidupanmu selanjutnya, ingatlah untuk menjadi lebih pintar. Qin Chuan tiba-tiba berkata, dan saat kata-katanya jatuh, niat membunuh yang mengerikan meletus darinya. Tepat saat dia hendak melancarkan pukulan mematikan, Lu Yaozong tiba-tiba menyela, Tuan Qin, mohon berbelas kasihan. Qin Chuan mengerutkan kening saat dia menatap pria lainnya,
tidak mengerti mengapa Lu Yaozong memohon untuk Nan Gonghong. Mendengar kata-kata Lu Yaozong, Nan Gonghong tiba-tiba melihat secercah harapan dan berkata dengan penuh semangat, "Aku dari Sekte Gerbang Hijau, kau tidak bisa membunuhku." Lu Yaozong menatap Qin Chuan dan berkata dengan serius, "Tuan Qin, gurunya adalah Liu Kuangren. Membunuhnya akan membawa krisis besar bagi Anda dan bahkan bagi seluruh Shenzhou." Qin Chuan mencibir, "Semua karena Liu Kuangren." Lu Yaozong mengangguk dengan sungguh-sungguh, suaranya serius, 20 tahun yang lalu, Liu Kuangren hanya selangkah lagi dari alam raja. Sekarang, 2 dekade telah berlalu, dan bahkan murid tertuanya telah mencapai kekuatan alam puncak keterampilan energi. Kekuatannya pasti berada di alam raja. Itu bahkan bukan intinya. Intinya, dia punya kekuatan untuk bertarung lintas alam, dia orang yang sangat kuat dan menakutkan. Saat itu, dia diserang oleh 4 orang terkuat di alam puncak keterampilan energi dari wilayah pertempuran Shenzhou. Meskipun akhirnya dikalahkan, pertarungan itu membuatnya terkenal. Tak lama setelah meninggalkan Shenzhou, ia mendirikan Sekte Gerbang Hijau di luar negeri. Hanya dalam 20 tahun, di bawah kepemimpinannya, Sekte Gerbang Hijau telah berkembang menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia. Memprovokasi sosok yang begitu merepotkan bukanlah pilihan yang bijaksana. Nan Gonghong terus mengangguk, seolah ingin memastikan kepada Qin Chuan beratnya akibat yang akan diterimanya jika dia membunuhnya. "Selama kau bersedia melepaskanku, aku berjanji Sekte Gerbang Hijau tidak akan melangkah sedikit pun ke Shenzhou, jika tidak, tuanku pasti akan memimpin pasukan Sekte Gerbang Hijau ke Shenzhou." Nan Gonghong menahan rasa sakit yang tajam di mulutnya, kata-katanya tidak jelas. Tampaknya dengan memohon kepada Liu Kuangren dapat mengurangi ketakutannya, dan wajahnya yang keriput bahkan menunjukkan sedikit rasa bangga. Dalam perkataannya, ada pula nada ancaman. Tatapan mata Qin Chuan tiba-tiba berubah dingin, dan niat membunuhnya langsung meledak. Ekspresi wajah Lu Yaozong berubah drastis, dan dia berkata dengan marah, "Bodoh." Dia baru saja berhasil membujuk Qin Chuan agar menghilangkan niat membunuhnya, namun dia kecewa karena Nan Gonghong, si bajingan bodoh ini, berani melontarkan ancaman lisan, sehingga membangkitkan kembali keinginan Qin Chuan untuk membunuh. Jika Liu Kuangren tetap tinggal diam di luar negeri, tidak apa-apa, tetapi jika dia berani menginjakkan kaki di Shenzhou, aku akan memastikan dia tidak akan kembali. Qin Chuan berkata dengan wajah acuh tak acuh. Lu Yaozong benar-benar tercengang, menatap mayat Nan Gonghong selama beberapa detik sebelum tiba-tiba berteriak marah, "Orang gila. Kau bukan apa-apa selain orang gila." Nan Gonghong adalah murid Liu Kuangren yang paling dibanggakan. Dengan membunuhnya, Liu Kuangren tidak akan pernah melepaskanmu. Begitu dia memimpin anggota kuat Sekte Gerbang Hijau ke Shenzhou, apa kau tahu krisis macam apa yang akan kau bawa ke Shenzhou, dasar bodoh. Murong Mingyue juga menatap Qin Chuan dengan takjub. Qin Chuan sebenarnya telah membunuh Nan Gonghong. Dia tahu Qin Chuan kuat, tetapi Liu Kuangren juga tidak lemah. 20 tahun yang lalu, dibutuhkan upaya gabungan dari 4 energizing skill peak Realm Strong dari Shenzhou Battle Domain untuk mengusirnya dari Shenzhou. Seberapa kuatkah Liu Kuangren saat ini? Mungkin bahkan Sovereign Master, yang terkuat di Shenzhou, belum tentu cocok menjadi lawannya, kan? Sebaliknya, Lu Yanwu tidak menunjukkan rasa terkejut atau takut, tetapi malah menatap Qin Chuan dengan tatapan penuh semangat. "Tuan muda Yandu macam apa yang jagoan? Jenius jalur bela diri macam apa dari domain pertempuran Shenzhou? Mereka semua sampah. Hanya pria seperti Qin Chuan, yang mampu mencapai kebesaran, adalah pria yang ingin dimilikinya, Lu Yanwu. Hanya anjing Liu Kuangren, apa masalahnya jika dia terbunuh?" Lu Yanwu melangkah maju, menatap Qin Chuan sambil tersenyum, "Aku yakin, bahkan jika Liu Kuangren sendiri yang muncul, saudara Qin Chuan membunuhnya semudah menginjak semut." "Omong kosong." Lu Yaozong meledak dengan marah, "Kau tidak tahu apa-apa. Liu Kuangren adalah raja alam sejati yang kuat, dan bahkan sangat kuat. Bahkan penguasa tertinggi pun tidak akan berani mengklaim kemenangan mutlak melawannya." Lu Yanwu mendengus dingin, "Pokoknya, saudara Qin Chuan adalah yang terkuat." Kini, Lu Yanwu telah menjelma menjadi vandal nomor 1 Qin Chuan. Di dalam hatinya, tak ada yang bisa menandingi Qin Chuan. Qin Chuan tak menggubris vandal kecilnya itu, tetapi malah menoleh ke arah Lu Yaozong dan berkata dengan dingin, "Tenang saja, kalau Liu Kuangren benar-benar datang, aku sendiri yang akan menghadapinya." Meskipun ingatannya belum pulih sepenuhnya, dia tahu bahwa siapapun yang keluar dari penjara ilahi Kunlun dapat membunuh seorang seniman bela diri alam raja dalam hitungan detik. Di mata orang-orang seperti Lu Yaozong, seniman bela diri alam raja bagaikan langit, tetapi mereka tidak tahu bahwa di mata Qin Chuan, bahkan seniman bela diri alam raja tidak lebih dari semut. Pada puncak kemampuannya saat itu, dia bisa membunuh seniman bela diri tingkat itu hanya dengan satu tarikan napas. Meskipun dia baru memulihkan sebagian kecil kekuatannya, jika Liu Kuangren benar-benar berani mengejarnya, dia akan memastikan perjalanan pria itu hanya satu arah. Bab 169 membujuk untuk membantu. Tepat pada saat itu,
Qin Chuan tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan api hijau seukuran ibu jari terbang ke arah tubuh Nan Gonghong. Adegan ini membuat Lu Yaozong sangat terkejut dan berseru, apakah ini sihir? Murong Mingyue juga tercengang, dia mendengar dari Master Feng bahwa Qin Chuan hanya menjentikkan jarinya, dan sebuah api hijau muncul entah dari mana, langsung menguapkan seorang ahli bela diri tingkat menengah keterampilan energi. Sekarang, setelah menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri, dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Wajah Wei Zong dipenuhi kengerian, ekspresinya benar-benar membeku karena terkejut. Sementara setelah sesaat tercengang, Lu Yanwu menatap Qin Chuan lagi dengan semangat yang lebih besar di matanya. Nyala api hijau, bagaikan belatung parasit, baru saja menyentuh tubuh Nan Gonghong ketika meletus menjadi kobaran api yang dahsyat. Hanya dalam beberapa detik, tubuh Nan Gonghong menguap sepenuhnya. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa ada orang di dunia ini yang mempunyai kemampuan sehebat itu. Hanya dengan jentikan jari, api misterius muncul. Jika api ini hinggap pada orang yang hidup, bukankah orang itu akan lenyap dalam hitungan detik? Murong Mingyue dan Wei Zong juga bingung. Hanya Lu Yanwu, yang telah mengawasi Qin Chuan dengan saksama, menunjuk ke arah jendela aula VIP dan berkata dengan penuh semangat, dia melompat turun dari sini. Mata mereka terbelalak kaget. Hotel Isi Grand setinggi 28 lantai, dan mereka berada di aula VIP lantai atas. Qin Chuan benar-benar melompat keluar jendela. Suatu prestasi yang sangat mengagumkan, bahkan Energizing Skill Peak Realm Strong tidak dapat mencapainya, bukan? Hal ini juga menunjukkan bahwa kekuatan Qin Chuan memang berada di atas alam puncak keterampilan energi. Lu Yaozong tiba-tiba bertanya, Wei Zong, berapa umur Raja Realm Strong termuda Shen Zhou dalam sejarah? Wei Zong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, penguasa berdaulat pertama Shen Zhou. Ia mencapai Energizing Skill pada usia 30 tahun, bergabung dengan Battle Domain setelahnya, dan sepenuhnya dididik oleh Battle Domain. Setelah menghabiskan sumber daya pelatihan yang sangat besar, ia membutuhkan waktu 15 tahun penuh. Pada usia 45 tahun, ia menjadi Raja Realm Strong termuda dalam sejarah Shen Zhou. Lu Yaozong berkata dengan getir, ya. Wilayah pertempuran telah menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk mendidik master berdaulat agar mencapai alam raja. Dia tiba-tiba merasa bahwa di hadapan Qin Chuan, bakat bela diri master berdaulat, yang terkuat di Shen Zhou, hanyalah sampah. Wei Zong berkata, dengan bakat bela diri Tuan Qin, beri dia 10 tahun lagi, dan aku khawatir bahkan penguasa tertinggi pun tidak akan sebanding dengannya. Namun, Lu Yaozong menggelengkan kepalanya dengan serius dan berkata, menilai dari diri kita sendiri, jauh dari memahami kekuatan sejati Tuan Qin, dia belum pernah bertarung melawan master berdaulat, bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Tuan Qin bukan tandingannya? Tatapan Wei Zong tiba-tiba membeku. Mungkinkah kekuatan pemuda itu benar-benar di atas kekuatan Tuan yang berdaulat? Lu Yanwu menyatakan dengan yakin, Qin Chuan pasti lebih kuat dari master berdaulat. Murong Mingyue melirik Lu Yanwu, lalu ikut angkat bicara, aku yakin dia juga lebih kuat dari master berdaulat. Mingyue, kakek Lu lah yang picik, terkurung dalam duniaku sendiri, ini semua salah kakek Lu. Lu Yaozong tiba-tiba menatap Murong Mingyue dengan wajah penuh penyesalan, ekspresinya memohon saat dia berkata, bisakah kamu membantu kakek Lu mengatur pertemuan lain dengan Tuan Qin? Setiap kali dia memikirkan bagaimana dia memperlakukan Qin Chuan saat mereka pertama kali bertemu, Lu Yaozong dipenuhi dengan penyesalan yang sangat besar. Seorang raja alam kuat yang masih muda, yang juga bisa meramu ramuan tingkat tinggi, seorang ahli medis dan bela diri seperti dia, akan diperlakukan sebagai tamu terhormat dimanapun dia pergi di dunia. Namun dia baru saja menghina tamu terhormat tersebut. Menghadapi permohonan Lu Yaozong, Murong Mingyue menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, kakek Lu, maafkan aku menolak. Lu Yaozong langsung cemas dan berkata, Mingyue, kakek Lu benar-benar tahu dia salah. Aku akan melakukan apapun yang kau minta jika kau bisa membantuku mengatur pertemuan dengan Qin Chuan. Dengan senyum getir, Murong Mingyue melanjutkan, kakek Lu, bukannya aku tidak ingin membantumu. Kakek telah melihat sendiri, orang seperti Tuan Qin, yang dipandang dunia, memiliki status yang sangat bergengsi. Perkenalanku dengannya juga soal keberuntungan, dan aku sudah pernah mengatur pertemuan untukmu. Jika aku pergi menemuinya lagi, aku khawatir bukan hanya aku tidak akan bisa membantumu, tapi aku juga mungkin akan dibenci Tuan Qin. Dia selalu tahu bahwa Qin Chuan bukan orang biasa, tetapi dia tidak pernah membayangkan dia bisa sekuat itu. Lu Yaozong tiba-tiba kehilangan kata-kata, memikirkan bagaimana kurangnya perhatiannya terhadap Qin Chuan yang menyebabkan ketidaksenangan dan kepergian Qin Chuan, dan sekarang dia sangat menyesalinya sehingga dia ingin menamparkan dirinya sendiri. Ini salahku. Ini semua salahku. Matanya memerah saat ia berkata, saya selalu mengajarkan generasi muda untuk mengingat bahwa ada surga di luar sana, dan ada manusia di luar sana. Pada akhirnya, saya sendiri yang membuat kesalahan seperti itu. Aku benar-benar bodoh.
Bagi domain pertempuran Shenzhou, memiliki raja alam yang kuat sangatlah penting. Seorang master berdaulat telah menaklukkan banyak musuh yang mengingini tanah Shenzhou. Jika seorang raja kuat di alam, yang baru berusia 26 tahun, bergabung dalam domain pertempuran, musuh-musuh itu kemungkinan akan gemetar ketakutan. Kakek Lu, bukan berarti aku tidak bisa membantumu. Melihat wajah Lu Yaozong yang penuh penyesalan, Murong Mingyue akhirnya berkata. Wajah Lu Yaozong berseri-seri karena gembira, dan ia buru-buru berkata, Mingyue, berhentilah menggodaku. Katakan saja apa yang perlu kulakukan agar kau mau membantuku. Murong Mingyue tersenyum dan berkata, saya memang takut dibenci Tuan Qin, tetapi jika kakek Lu dapat membantu saya, bahkan jika itu berarti dibenci Tuan Qin, saya akan menerimanya. Lu Yaozong berkata dengan wajah tak berdaya, sudah kuduga, gadis kurang ajar, kau memanfaatkan orang tua sepertiku. Tapi siapa aku yang bisa menolak saat aku meminta bantuanmu? Katakan padaku, bantuan apa yang kau inginkan dariku? Murong Mingyue berkata, kakek Lu, saya harap Anda dapat membujuk kakek saya untuk secara pribadi melakukan perjalanan ke kota Jiangcheng. Petik 2. Lu Yaozong sedikit terkejut, tetapi segera teringat sesuatu dan bertanya, saya sudah lama mendengar bahwa kakekmu telah terjangkit penyakit serius dan mungkin tidak akan bertahan hidup setahun tanpa pengobatan. Kalau tidak salah, kau ingin aku meyakinkan kakekmu untuk pergi ke kota Jiangcheng menemui Tuan Qin. Karena jalur ramuan dan pengobatan saling bersilangan, Tuan Qin, yang mampu menghasilkan ramuan tingkat tinggi, pasti juga sangat ahli dalam pengobatan. Anda ingin Tuan Qin menyelamatkan kakek Anda? Murong Mingyue mengangguk, matanya memerah saat berbicara, kau tahu, banyak yang mengincar kakekku. Begitu dia meninggalkan Yandu, aku khawatir dia akan menarik banyak pembunuh. Dalam keadaan seperti itu, anggota lama klan pasti tidak akan setuju, dan kakekku, demi kebaikan bersama, juga tidak akan pergi begitu saja. Namun, mengingat kondisi kakek saya saat ini, bahkan keempat tangan suci dari Balai Pengobatan Nasional pun tak berdaya. Jika beliau tetap tinggal di Yandu, beliau hanya bisa menunggu ajal. Kakek Lu, kau dan kakekku berteman dekat. Kalau kau bisa membujuknya, dia pasti akan mendengarkanmu. Bab 170. Menawarkan diriku sebagai pertukaran. Setelah mendengarkan kata-kata Murong Mingyue, Lu Yaozong terdiam. Keluarga Lu, seperti halnya keluarga Murong, adalah salah satu dari 9 gerbang Yandu, dan dia sangat menyadari betapa pentingnya seorang kepala keluarga bagi sebuah klan. Bukan saja Murong Fu adalah kepala keluarga, tetapi dia juga anggota terkuat keluarga Murong dan salah satu tokoh terkemuka di Yandu. Keluarga manapun yang berdiri di puncak Shenzhou ditakdirkan untuk menyinggung banyak orang. Meyakinkan Murong Fu untuk meninggalkan Yandu tidaklah sulit, tetapi jika sesuatu terjadi padanya, Lu tidak dapat lepas dari kesalahan, dan bahkan mungkin digunakan oleh beberapa orang yang licik untuk menjebaknya, sehingga memicu permusuhan antara keluarga Murong dan Lu. Mingyue, kamu juga mengerti bahwa jika kakekmu mengalami kecelakaan karena meninggalkan Yandu, itu tidak hanya akan membawa bencana bagi keluarga Murong, tetapi juga akan menimbulkan masalah besar bagi keluarga Lu. Setelah terdiam cukup lama, Lu Yaozong menatap serius ke arah Murong Mingyue dan berkata. Mata merah Murong Mingyue mengangguk dan berkata, aku tahu memintamu membujuk kakekku untuk meninggalkan Yandu sangat berisiko bagi keluarga Lu. Tapi, jika kakekku tidak segera mendapatkan perawatan, umurnya pasti tidak akan lama lagi. Keluarga Lu dan keluarga Murong telah berhubungan baik selama beberapa generasi. Jika kakek saya meninggal, keluarga Murong akan merosot, yang pada gilirannya akan sangat memengaruhi keluarga Lu. Kakek Lu, kau telah melihat sendiri kekuatan Tuan Qin. Sekarang, hanya dia yang bisa menyelamatkan kakekku. Jika kau bisa membantu membujuk kakekku untuk pergi ke kota Jiangcheng untuk berobat, aku akan sangat berterima kasih. Sambil berbicara, dia membungkuk dalam-dalam pada Lu Yaozong, matanya penuh dengan ketulusan. Lu Yaozong bertanya dengan rasa ingin tahu, saya akui kemampuan bela diri Tuan Qin sangat kuat, dan saya yakin dia adalah ahli ramuan tingkat tinggi, tetapi kita belum melihat keterampilan medisnya. Penyakit kakekmu, bahkan tangan suci medis nasional pun tak berdaya melawannya. Apa kau begitu yakin Tuan Qin bisa menyembuhkannya? Meskipun benar bahwa jalur ramuan dan pengobatan saling berhubungan, jalur medis memerlukan periode akumulasi yang panjang dan banyak pengalaman praktis untuk mencapai tingkat keterampilan medis yang tinggi. Lagi pula, Qin Chuan masih terlalu muda, bahkan jika dia telah mempelajari ilmu pengobatan sejak dalam kandungan, rasanya mustahil kalau dia akan melampaui 4 tangan suci kedokteran nasional di usianya yang baru 26 tahun, bukan? Murong Mingyue mengangguk dengan sungguh-sungguh, jika dia telah berjanji dapat menyembuhkan kakekku, maka aku yakin dia bisa melakukannya. Meskipun interaksi antara Murong Mingyue dengan Qin Chuan terbatas, dari semua kemampuan yang telah ditunjukkannya, manakah yang bukan yang terbaik? Bagaimana mungkin seseorang seperti Qin Chuan dinilai berdasarkan prestasi orang biasa? Dia sangat yakin bahwa keterampilan medis Qin Chuan juga terbaik. Saya juga percaya bahwa Qin Chuan dapat menyembuhkan kakek Murong. Lu Yanwu,
si penggemar kecil, juga mulai membujuk, "Kakek, tolong setujui permintaan Suster Mingyue. Dengan hubungan antara kedua keluarga kita, kemunduran keluarga Murong tidak menguntungkan kita sama sekali. Sebaliknya, jika kakek membujuk kakek Murong untuk pergi berobat ke kota Jiangcheng, meskipun kakek tidak sembuh, kakek tetap bisa dianggap sebagai penyelamat kakek Murong." Murong Mingyue menatap Lu Yanwu dengan tatapan penuh terima kasih. Lu Yaozong tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Kalau begitu, orang tua ini akan bertaruh. Aku juga percaya Tuan Qin bisa menyembuhkan Tuan Tua Murong. Meskipun ada risiko besar jika Murong Fu meninggalkan Yandu, jika Qin Chuan benar-benar menyembuhkan Murong Fu, keluarga Murong akan berutang budi padanya. Inti masalahnya adalah dia sekarang membutuhkan bantuan Murong Mingyue untuk mengatur pertemuan dengan Qin Chuan." Melihat Lu Yaozong setuju, Murong Mingyue langsung gembira dan mengucapkan terima kasih berulang kali kepadanya, dengan tulus berkata, "Kakek Lu, atas nama keluarga Murong, saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Mengenai masalah pertemuan dengan Tuan Qin, jangan khawatir, Kakek Lu, meskipun aku tidak bisa menjamin bahwa aku pasti bisa menghubungi Tuan Qin, aku bisa meyakinkanmu bahwa aku akan melakukan yang terbaik." "Haha, kalau begitu orang tua ini bisa tenang." Saat mereka berbicara, Qin Chuan berdiri di pinggir jalan di luar East Sea Grand Hotel, menunggu taksi. "Tuan Qin." Tiba-tiba, sebuah mobil Maserati putih keluar dari tempat parkir hotel dan berhenti di samping Qin Chuan. Jendela mobil terbuka, memperlihatkan wajah yang mampu membuat banyak pria tergila-gila. Keterkejutan dan kegembiraan memenuhi wajah wanita itu, disertai sedikit rasa gugup. "Itu kamu." Ketika Qin Chuan melihat Su Nanzi, yang menduduki peringkat kedua di antara 4 wanita tercantik Laut Timur, dia merasakan sedikit keheranan, tetapi nadanya tetap sangat acuh tak acuh. Sejujurnya, itu baru pertemuan kedua mereka, jadi mengapa wanita ini tampak bersikap seolah-olah mereka sangat akrab satu sama lain? Qin Chuan hanya melirik Su Nanzi dengan acuh tak acuh lalu mengalihkan pandangannya. Ekspresi Su Nanzi tiba-tiba menegang. Lagi pula, dia adalah salah satu wanita tercantik di Provinsi Laut Timur, bagaimana mungkin ada pria yang tidak meliriknya? Dulu dia selalu bersikap acuh tak acuh terhadap laki-laki lain, tidak pernah menyangka akan datang hari di mana laki-laki akan memperlakukannya seperti itu. Tetapi hanya sesaat dia membuang pikiran itu, percaya diri dengan kecantikannya, yang belum pernah ada pria yang kebal terhadapnya. Jelas bahwa sikap Qin Chuan terhadapnya dimaksudkan untuk menarik perhatiannya dengan tampil tak terjangkau. Kalau tidak, mengapa dia dengan santai memberinya pil pembersih sumsum senilai 300 juta sebelum meninggalkan keluarga Huang kemarin? Meskipun berpikir begitu, ia segera keluar dari mobil dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Qin, saya sungguh ingin berterima kasih atas kejadian kemarin. Kalau bukan karena Anda, saya khawatir wajah saya sudah rusak." Qin Chuan berbicara tanpa ekspresi, "Tidak apa-apa, hanya usaha kecil dariku." Meskipun orang itu cantik, Qin Chuan tidak akan secara proaktif mendekatinya. Dia mengenal Xiao Mengyi, yang menduduki peringkat pertama di antara wanita-wanita cantik di kota provinsi. Belum lagi Song Yan dari keluarga Song kota Jiangcheng atau saudara perempuannya, Qin Yan, yang tidak kalah dengan Su Nanzi. Melihat sikap dingin Qin Chuan, Su Nanzi tiba-tiba merasa sedikit dirugikan, tetapi kemudian, mengingat apa yang terjadi di keluarga Huang kemarin, dia tidak dapat menahan gemetar memikirkan hal itu. Dengan mata berkaca-kaca, Su Nanzi menatap Qin Chuan dan berkata, "Ngomong-ngomong, ada hal lain yang ingin aku ucapkan terima kasih padamu." Qin Chuan agak bingung. Kemarin, dia hanya memberi Su Nanzi pil pembersih sumsum tulang secara iseng untuk membantunya pulih dari luka yang ditimbulkan oleh Ouyang Mei karena dia dengan baik hati menyarankannya untuk pergi. Selain itu, dia tidak ingat melakukan hal lain, jadi apalagi yang harus Su Nanzi syukuri darinya. Su Nanzi tersenyum tipis, "Jika bukan karenamu kemarin, keluarga Su pasti harus berkompromi dan dipaksa menandatangani kontrak yang tidak adil oleh wanita jahat Ouyang Mei itu. Kalau begitu, keluarga Su pasti sudah hancur total. Karena Anda, kami tidak menandatangani kontrak, tetapi malah mendapatkan proyek senilai 100 miliar dari keluarga Huang. Qin Chuan, bagaimana aku harus berterima kasih padamu?" Sambil memiringkan kepalanya, Su Nanzi berkata sambil tersenyum, "Kamu bisa dengan mudah menghasilkan ramuan ajaib senilai 300 juta dan merupakan seorang Grandmaster keterampilan energi. Dengan kemampuan keluarga Su, saya khawatir kami tidak dapat memberikan hadiah yang layak untuk Anda, ini agak rumit." Qin Chuan menggelengkan kepalanya pelan, "Lupakan saja hadiahnya, kalau bisa, tolong bawa aku ke Rose Garden. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih." Su Nanzi langsung berkata, "Mana mungkin itu cukup. Meskipun keluarga Su bukan keluarga kaya raya, kami tetaplah keluarga bangsawan, kalau sampai orang lain tahu beginilah cara keluarga Su berterima kasih kepada seorang dermawan, bukankah kami akan ditertawakan?" Ketika dia berbicara, matanya tiba-tiba berbinar, dan sambil tersenyum dia menyarankan, "Bagaimana kalau aku menawarkan diri untuk menikah?
Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.